Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan proyek fase 4 yaitu finalisasi proyek mata kuliah perancangan analisis dan algoritma. Dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan Esos Eskom Evistek. Di sini kami beranggotakan tiga orang, yaitu yang pertama Muhammad Rinaldi dengan NIM 2101020109. Yang kedua adalah Singgi Prasetyo dengan NIM 190155201032. Yang ketiga Irfan saya sendiri dengan NIM 2101020022. Jadi saya akan memulai, saya akan membacakan deskripsi dari fase ini, yaitu pada fase ini merupakan tahap akhir di mana dilakukan penambahan fungsionalitas untuk mengacak peta, mengacak posisi droid merah dan hijau, menambah atau mengurangi droid merah, memulai dan menghentikan permainan. Lanjut. Nah, jadi berikut adalah gambaran peta yang telah kami buat pada proyek kali ini. Lanjut. Nah, ini saya akan sedikit jelaskan tentang codingan untuk membuat peta. Jadi, uh, di sini kami menggunakan fungsi create mesh yang digunakan untuk menginisialisasi seluruh mesh dengan nilai satu, yang menandakan bahwa seluruh sel dalam mesh saat ini adalah dinding. Lalu uh, untuk menghasilkan mesh yang acak, ada sebuah tag yang digunakan untuk melacak posisi saat ini dalam mesh. Awalnya tag diinisialisasi dengan koordinat 0,0 yang merupakan posisi awal. Yang kedua, selama stag tidak kosong, langkah-langkah berikut akan diulangi, yaitu ambil koordinat saat ini dari stag, lalu ubah nilai sel saat ini menjadi 0, yang menandakan bahwa sel tersebut dapat dilalui. Yang ketiga, cari tetangga yang valid, sel yang belum dikunjungi, dan tambahkan ke dalam list valid underscore naikboard tetangga yang valid adalah tetangga yang berjarak 2 sel dari posisi saat ini. Yang berarti tetangga tersebut berada di antara dinding-dinding uh, yang harus dihapus untuk membentuk jalan. Jika tidak ada tetangga yang valid, pilih secara acak salah satu tetangga tersebut. Ubah nilai sel yang berada di antara posisi saat ini dan tetangga yang dipilih jadi 0, yang menandakan bahwa dinding tersebut akan dihapus dan membentuk jalan. Tambahkan tetangga yang dipilih ke dalam stack sebagai posisi saat ini. Yang ketiga, jika tidak ada tetangga yang valid, maka hapus posisi saat ini dari stack. Setelah iterasi selesai, mesh akan terbentuk dengan jalan yang terhubung secara acak, seperti peta yang sudah kami paparkan tadi. Selanjutnya akan dibacakan, yang akan dijelaskan oleh teman saya, itu Muhammad Rinaldi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya untuk memulai atau start movement pada coding tersebut memiliki penjelasan pada setiap baris, yaitu yang pertama global red drawing moving atau green red moving itu mendeklarasikan bahwa variabel red drawing moving dan green red moving adalah variabel global. Ini berarti bahwa variabel-variabel ini dapat diakses dan dimodifikasi di seluruh program. Yang kedua yaitu red drawing moving sama dengan true, yaitu untuk mengatur nilai variabel red droid moving menjadi true. Ini menunjukkan bahwa robot droid berwarna merah sedang bergerak. Selanjutnya green droid moving atau true, yaitu untuk mengatur nilai variabel dari green droid moving menjadi true. Ini menunjukkan bahwa robot droid berwarna hijau juga sedang bergerak.
Misalnya move droids, yaitu untuk memanggil fungsi move droids. Fungsi ini memungkinkan besar ada di bagian lain dari program dan bertanggung jawab untuk menggerakkan droid-droid tersebut. Jadi, saat fungsi start movement dipanggil, droid-droid merah dan hijau akan diatur dalam kondisi bergerak dan fungsi move droids akan dipanggil untuk memulai pergerakan mereka. Lanjut. Selanjutnya untuk berhenti yaitu codingan menggunakan dev stop movement. Memiliki penjelasan pada setiap baris yaitu global red moving atau grand red moving mendeklarasikan bahwa variabel red moving dan green red moving adalah variabel global. Berarti bahwa variabel ini dapat diakses dan dimodifikasi di seluruh program. Pada yang kedua yaitu red moving sama dengan false, yaitu untuk mengatur nilai variabel red moving menjadi false, menunjukkan bahwa robot droid berwarna merah telah berhenti bergerak. Selanjutnya grade red moving sama dengan false, yaitu mengatur nilai variabel grade red moving menjadi false. Ini menunjukkan bahwa droid berwarna hijau telah berhenti bergerak. Jadi fungsi stop movement bertujuan untuk menghentikan pergerakan droid-droid merah dan hijau dengan mengatur variabel red droid moving dan grade droid moving menjadi false. Program dapat mengenali bahwa droid-droid tersebut tidak lagi dalam keadaan bergerak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Renaldi telah memberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tinggi Prasetyo. Tepatnya di Positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari Acak Droid. Kode yang fungsi yang diberi kode yang fungsi itu adalah random droid position. Fungsinya itu mengacak posisi dari dua droid, yaitu droid merah dan droid hijau di dalam sebuah labirin. Eh, Kemudian eh, red droid X, red droid Y, green droid X dan green droid Y, variabel-variabel ini akan menyimpan koordinat X dan Y dari droid merah dan droid hijau. Kemudian eh, untuk memasuki perulangan, perulangan untuk mengacak posisi droid merah eh, menggunakan red droid X dan red droid Y dalam rentan waktu labirin. Setelah mendapatkan posisi acak, eh, posisi kode memeriksa apakah tersebut valid dalam labirin. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah nilai koordinat red droid Y, red droid X dalam labirin sama dengan 0. Jika posisi tersebut valid, nilai dalam labirin adalah 0. Maka perulangan akan berhenti dengan menggunakan pernyataan break. Kemudian setelah posisi droid merah ditentukan, kode memasuki perulangan kedua untuk mengacak posisi droid hijau. Kode ini bekerja untuk eh, lang un- eh, kode ini bekerja dengan cara yang serupa dengan langkah 2 dan 3. Tetapi dengan beberapa tambahan. Pertama, kode yang memeriksa apakah posisi droid hijau tidak sama dengan posisi droid merah. Ini dilakukan dengan memeriksa green droid X sama dengan red droid X or green droid Y sama dengan red droid Y. Jika posisi droid hijau memenuhi kriteria ini dan juga valid dalam labirin, maka perulangan dihentikan dan menggunakan pernyataan break. Dengan demikian, setelah menjalankan fungsi random match droid position, variabel global red droid X, red droid Y, green droid X, dan green droid Y akan berisi acak yang valid untuk droid merah dan droid hijau di dalam labirin. Kemudian acak map
fungsi shuffle mesh. Fungsi tersebut dari dua pemanggilan fungsi lain yaitu create mesh dan update mesh. Yang pertama shuffle mesh yaitu memanggil fungsi create mesh. Fungsi create mesh bertanggung jawab untuk membuat labirin atau memperbarui labirin dengan aturan tertentu. Rincian implementasi dari fungsi create match tidak tersedia dalam coding yang diberikan. Namun fungsi ini kemungkinan menghasilkan atau memperbarui labirin dengan mengisi nilai-nilai yang sesuai dalam struktur data yang dipresentasikan labirin. Kemudian setelah memanggil create match, eh, fungsi shuffle match melanjutkan dengan memanggil fungsi update match. Fungsi update match juga dapat memiliki implementasi yang terlihat dalam coding yang diberikan. Namun berdasarkan namanya, kita dapat berasumsi bahwa fungsi ini bertanggung jawab untuk memperbarui tampilan atau kondisi labirin yang mungkin telah berubah setelah pemanggilan create match. Dengan demikian, fungsi shuffle match secara keseluruhan bertujuan untuk membuat labirin atau memperbarui labirin yang ada, menerapkan aturan tertentu, dan kemudian memperbarui labirin sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Satio. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan terkurang maaf. Ya, diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.